Halo, assalamualaikum. Hari ini kita unbox sebuah smartphone. Yang ini tenang aja, bisa dibeli di Indonesia kok, garansi resmi pula. Ini adalah Lenovo Moto Z2 Play. Bisa dibeli di Lazada. Harganya sekitar 6 jutaan lah ya sekarang. Jadi kalau Moto Z Play sekarang udah sekitar 5, sekian, maka ini Moto Z2 Play penerusnya bedanya sekitar 1 juta di kisaran 6 juta rupiah. Sudah dibuat di Indonesia, di sini ada tulisannya. Oke. Tepatnya di Serang. Pakai Snapdragon, dan ini adalah Snapdragon 626 pertama yang saya temukan di pasaran. Jadi langsung kita buka aja yuk. Kotaknya kece banget. Warnanya merah dan ada aksen apa sih, pencahayaan kayak gini. Kemudian untuk mukanya cukup digeser. Ya, mantap. Oh, plastik ini belum dibuka, sorry. Segel ya. Ya, ini dia smartphone-nya Moto Z2 Play. Saya cuma bisa tahu perbedaannya dibanding Moto Z Play itu, ini adalah baterainya lebih kecil di 3000-an mAh. Kalau Moto Z Play 3500 mAh. Dan kamera belakangnya turun resolusinya dari 16 ke 12 megapiksel. Ini mengingatkan saya pada turunnya resolusi kamera dari Xiaomi Mi 5 ke Mi 5S. Tapi secara kualitas biasanya sih kurang lebih, malah lebih bagus. Cuma memang untuk resolusi itu penting kalau kamu mau melakukan pencetakan. Makin gede resolusinya makin bagus hasilnya untuk pencetakan. Kemudian yang beda juga adalah fingerprint scannernya sekarang lebih membulat di bagian depan ini. Kalau di Moto Z agak kotak. Dan ini nanti ada fitur tambahannya untuk menggantikan tombol home, back, dan recent apps di satu tombol ini. Kemudian ada LED flash dual tone, ada kamera depan, earpiece, dan ya, ini juga yang beda, RAM-nya sudah 4 GB, selain prosesornya juga sudah Snapdragon 626. Ini tentu saja kompatibel dengan Moto Mods, baik yang versi terbaru maupun yang lama. Semua seri Moto Z, Z Play, Z, dan Z Force akan kompatibel dengan semua seri Moto Mods. SIM tray ejectornya sudah terlepas, sudah jatuh di dalamnya. Oke, dapat SIM tray ejector. Kemudian kita lihat di sini kitab-kitaban. Ada banyak kitabnya. Dicetak di Indonesia. Ini soal garansi. Ini tentang keselamatan, peraturan, dan hukum. Ini ada, ya sama sih. Tadi yang bahasa Indonesia, ini yang bahasa Inggris. Keselamatan, peraturan, dan hukum. Kenapa ada 2 kali? Dan ini ada readme. Ini kayaknya kickstart guide-nya. Kemudian di dalamnya, udah jarang-jarang nih smartphone sekarang dapat headset, dapat 2 ear tips cadangan, 2 pasang. Ya, tipenya in-ear dan bahannya plastik, full plastik. Motorola. Kece ya. Lanjut, di dalamnya ada kabel data. Tentunya sudah USB Type-C. Dan ada terakhir, habis ya, ada kepala charger, turbo power. Oke. Outputnya, ini support quick charge tentunya. Tegangannya 5 volt, 9 volt, dan 12 volt. Dengan kekuatan arus masing-masing 3 ampere, 1,6 ampere, dan 1,2 ampere. Ada tulisannya di sini, dibuat di Indonesia. Plastiknya khas banget Motorola. Saya terakhir pakai Motorola Moto X yang 2014. Kinclong hitam. Yap. Mengkilap hitam. Keren sekali. Dan ini
katanya 1 mm lebih tipis dibanding Moto Z Play. Di sini ada pin konektor untuk konektor ke Moto Mods-nya. Di sini ada aksen garis warna emas, logo Motorola, dual tone LED flash, kamera 12 megapiksel. Dan ini frame-nya yang metal. Ini ada garis antenanya, beda sendiri ya di sini. Ya, ini garis antenanya. Dan ini bedanya dari Moto Z Play adalah bagian back covernya sudah menggunakan bahan logam, bukan kaca lagi. Kerasannya jadi solid. Lanjut ke bagian sisi per sisi. Di sisi kanan ini ada volume rocker di atasnya dan ada tombol power. Kecil-kecil ya tombolnya. Padahal handphonenya ukurannya bongsor loh, 5,5 inci. Tapi ini masih enak sih digenggam segini, nggak kegedean. Kemudian di bawah ada port USB Type-C dan port audio 3,5 mm, masih cukup walaupun tipis, masih cukup untuk port audio. Lubang mikrofon di sini ya, nggak kelihatan. Nah ini dia lubang mikrofon. Membuat saya bertanya-tanya lubang speakernya di mana ini. Sementara di sisi kiri kosong melompong karena slot untuk SIM tray ada di sisi atas dan ini ada noise cancellation microphone. Wah, ini nih keren nih. Wah, ini nih keren nih. Wah, ini nih keren nih. Saya baru pertama namanya kayak gini. Jadi slot SIM tray-nya kayak gini. 2 nano SIM di bagian sebelah sini dan di bagian belakangnya ada slot untuk micro SD. Jadi walaupun 64 GB masih bisa ditambah micro SD. Ini dedicated micro SD-nya. Kita nyalakan dulu. Halo Moto. Oke, ini dia sudah masuk ke home screen dari Moto Z2 Play. Tadi ada bagus animasi booting up-nya Hello Moto, tapi dilanjut oleh Lenovo. Kita cek dulu fingerprint scanner-nya seberapa akurat. Cepat ya. Coba lagi. Up. Ya, cepat dan akurat. Kemudian kita lihat launchernya stok Android, tapi sudah ada aplikasi Babe di situ, ada install, ya ada sedikit aplikasi tambahan, dan kita lihat OS-nya, Android Nougat 7.1.1. Yap, mantap. Lanjut ke kamera. Oh, gitu caranya untuk membalikan kamera belakang dan depan. Tuh. Otomatis balik, keren juga ya. Kemudian kita akan coba kamera belakangnya. Kita matikan dulu HDR-nya. Ya. Autofokusnya cepat. Oke, barusan kamera saya mati, kepanasan. Ini hasil fotonya. 12 megapiksel dan lumayan detail, tajam. Kita coba selfie-nya yuk. Selfie-nya terang karena memang di sini juga pencahayaan lumayan dan sudutnya lumayan luas segini tuh. Kemudian kita coba menggunakan lampu. Nah, lampu depannya ini yang dual tone, ini keren nih. Jarang-jarang kan ada selfie flash yang sudah dual tone, sehingga ini akan membuat nada warna kulit kita lebih natural. Dan di sini ada Beautify. Ini kayaknya bawaan dari Lenovo nih fitur ini. Seingat saya dulu di Motorola nggak ada yang gini-ginian.
Barusan pakai flashnya yang blitz atau mengkilat. Sekarang yang flashnya menyala terus, alias kayak jadi obor. Oke. Ini yang flashnya menyala terus, dan ini yang flashnya mengkilat. Kayaknya lebih natural yang flashnya mengkilat tadi ya. Dan ini tanpa flash. Sudah cukup, sangat cukup lumayan. Kamera depannya. Gimana? Untuk harga 6 jutaan, menurut kamu apakah worth it? Kalau misalkan penasaran speknya seperti apa, lebih lengkap, di mana link penjualannya, saya pasti taruh link penjualannya di deskripsi. Kalau mau pesan juga bisa di sana. Ini dijual di Indonesia, tenang saja, garansinya resmi dan sudah lulus TKDN tentunya. Yang saya suka sih dari Motorola, ini Lenovo ya, bukan Motorola. Lenovo Moto Z2 Play ini adalah desainnya yang nggak ikut-ikutan arus, jadi punya style sendiri. Nanti kalau saya ada Moto Z Play untuk perbandingan, saya akan coba buat perbandingan. Nanti apakah betul klaimnya dengan kapasitas baterai yang menurun, apakah betul daya tahannya akan tetap sama? Sudah, kita tunggu saja di video reviewnya nanti. Unboxing dan hands-on dari Moto Z2 Play ini cukup sekian. Dari kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you know how to forget.